Di sini Miss Dian akan mengajarkan kalian mengenai langkah-langkah mendeklamasikan puisi, ya. Nanti Miss Dian akan ajarkan. Di sini ada sebuah buku puisi ya, judulnya Ketika Hati Berpuisi ya. Di sini ada kumpulan puisi-puisi yang dipublikasikan oleh Oksana Publishing ya. Nah, di sini Miss Dian akan ambil satu puisi yang berjudul tentang ayah ya. Karya Dream Hunter. Nah, oke, dari puisi ini Miss Dian akan mengupas ya. Mengupas dari awal hingga akhir, hingga nanti Miss Dian akan mencontohkan kalian membacakan puisi dengan baik ya. Oke. Langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi itu, yang pertama kita harus memahami isi puisi dulu ya. Di sini dari puisi berjudul Ayah ini, isi dan makna dari puisi ini adalah mengenai seorang ayah yang meninggalkan anaknya untuk bekerja ya. Bekerja jauh ya. Anaknya itu rindu dengan ayahnya karena ayahnya meninggalkan kenangan yang banyak ya. Kenangan yang banyak karena ayahnya ini begitu rela berkorban segalanya pokoknya untuk anaknya. Terus ayahnya ini juga meninggalkan kenangan karena ayahnya ini sudah mengajarkan banyak hal mengenai perjuangan hidup dan pengorbanan ya. Anak ini mengharapkan ayahnya segera kembali pulang. Anaknya ingin agar ayahnya selalu hidup bersama dia, bisa sukses di dekat ayahnya, bersama-sama dengan ayahnya, hingga Tuhan mengambil nyawa anaknya ini ya. Jadi kerinduan seorang anak ini kepada ayahnya, yang berharap ayahnya selalu berada di dekat anaknya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, oke, itu mengenai isi puisi ya, udah selesai ya. Itu langkah pertama tadi, memahami isi puisi. Yang kedua adalah memberikan tanda jeda yang sesuai. Nah, anak-anak ini Miss Dian udah beri tanda ini ya. Tanda jedanya ada yang garis miringnya 1, ada yang garis miringnya 2, dan ada juga yang garis miringnya 3. Nah, yang garis miringnya 1, garis miring 1 ini ada tanda jeda. Ketika kita membaca itu, kita harus berhenti sesaat untuk bernapas ya. Nah, fungsi tanda jeda ini itu hampir sama dengan fungsi tanda koma ya. Ini jadi seperti koma gitu ya tanda. Berhentinya sebentar. Kemudian ada garis miring kedua. Garis miring 2 ini itu tanda jeda ini berhenti agak lama. Nah, fungsi tanda jeda ini seperti tanda titik ya. Jadi berhentinya agak lama. Biasanya tanda jeda garis miring 2 ini di akhir bait ya, di akhir bait ya. Selanjutnya ada tanda jedanya garis miring 3. Nah, tanda jeda garis miring 3 ini berhenti, artinya berhenti lama sekali ya. Berhenti lama sekali, tanda jeda ini biasa digunakan di akhir puisi. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, tadi yang pertama memahami isi puisi sudah, yang kedua memberikan tanda jeda yang sesuai ya ketika membaca ya, langkah-langkahnya. Selanjutnya yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi ya. Intonasi itu seperti gimana sih Miss Dian? Nah, intonasi itu tinggi, rendah, nada. Nah, ada nada yang dibacakan dengan tinggi, ada nada yang dibacakan dengan rendah. Seperti bait ke pertama ya anak-anak ya, ini rendah nih. Ayah, ingin ku hentikan langkah itu.
tatkala teralun semakin jauh dariku, meninggalkan sedih tanpa aksara penutup yang tertuang atas kesaksian air mata kalbu. Oke anak-anak, itu intonasi yang Miss Dian bacakan itu rendah. Sekarang tinggi ya. Ada di bait ke-4. Hayulah ayah, kembalilah segera. Jangan biarkan aku melewati musim sendiri. Jangan biarkan aku terbang tanpa genggam. Nah, oke anak-anak. Tadi ada intonasi rendah yang Miss Dian bacakan di bait pertama dan ada intonasi tinggi yang Miss Dian bacakan di bait ke-4 awal-awal ya. Nanti kalian atur sendiri puisi tersebut pada baris keberapa intonasinya tinggi, pada baris keberapa intonasi rendah, nanti ditentukan ya oleh kalian ya, cocoknya seperti apa. Terus tempo sekarang ya. Tempo itu cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Oke, Miss Dian contohkan ya. Di bait ke-3. Cepat lambatnya nih. Andaikan ayah tahu satu dentingan waktu tak mampu terhapuskan olehku. Saat ayah menuntunku melewati sebuah pijakan semu. Saat ayah mengajariku arti hidup dan pengorbanan. Saat ayah mengorbankan segalanya demi diriku. Oke anak-anak, di situ tadi ada tempo yang cepat, ada yang lambat ya. Yang Miss Dian bacakan, yang baris terakhir di bait ketiga tadi Miss Dian bacakannya cepat ya. Terus yang di awal-awal tadi ada yang lambat, ada yang cepat, seperti itu. Semoga paham ya. Terus iramanya, tadi Miss Dian memberikan penekanan pada kata-kata ya. Pada bait ketiga ini tadi Miss Dian berikan penekanan iramanya pada yang ini ya. Banyak nih, contohnya ini. Saat ayah mengajariku arti hidup dan pengorbanan. Saat ayah mengorbankan segalanya demi diriku. Nah, itu ada penekanan ya, irama ya. Nah, irama itu artinya panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Nah, dalam irama itu kita bisa memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi sehingga makna puisi dapat tersampaikan ke pendengar ya. Nah, selanjutnya ada lafal ya, pelafalan. Pelafalan ini cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Nah, pelafalan itu berhubungan dengan kejelasan kita saat kita membacakan huruf atau kata. Ketika itu katanya A, kita harus jelas membacakannya A. Ketika I ya I, ketika U ya U, ketika E, ketika O, O. Misalnya ini bait kedua ya. Yah. Tahukah dengan getaran naluri akan rinduku, bersama sepi menantikanmu kembali, memandangi jalan setapak yang sering kau lalui, tak terusik dengan tamparan angin yang berlalu. Oke, itu pelafalannya jelas ya Miss Dian
membacanya ya. A, I, U, E, O-nya jelas seperti itu anak-anak ya. Anak-anak, ya. Yang terakhir adalah yang perlu kita perhatikan setelah intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Yang terakhir adalah memperhatikan mimik ya, mimik. Nah, mimik ini adalah gerak-gerik anggota badan dan raut wajah kita ya. Nah, saat kita mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan mimik dan ekspresi kita, seperti itu ya. Oke. Nah, ekspresinya tentunya berhubungan dengan puisi tersebut. Jika puisi itu senang, mimik kita senang. Ketika puisi itu sedih, mimik kita harus sedih. Ketika mimik itu rindu, kita benar-benar merasakan kerinduan gitu ya. Kerinduan, kesedihan. Ketika puisi itu semangat, kita harus mimik kita juga harus semangat seperti itu ya. Oke, Miss Dian akan contohkan untuk membaca puisi berjudul Ayah ya. Ayah, karya Dream Hunter. Ayah, ingin ku hentikan langkah itu tatkala teralun semakin jauh dariku, meninggalkan sedih tanpa aksara penutup yang tertuang atas kesaksian air mata kalbu. Ya, tahukah dengan getaran naluri akan rinduku, sama sepi menantikanmu kembali, memandangi jalan setapak yang sering kau lalui, tak terusik dengan tamparan angin yang berlalu. Andaikan ayah tahu, satu dentingan waktu tak mampu terhapuskan olehku. Saat ayah menuntunku melewati sebuah pijakan semu, saat ayah mengajariku arti hidup dan pengorbanan, saat ayah mengorbankan segalanya demi diriku. Ayolah ayah, kembalilah segera. Jangan biarkan aku melewati musim sendiri. Jangan biarkan aku terbang tanpa genggaman jemarimu. Cinta kasih dan segenap jiwa suciku untukmu tak akan pernah pudar hingga Tuhan merangkul. Oke, Miss Dian tadi membacakan puisi ya, berjudul Ayah. Ingat anak-anak, dalam membaca puisi nanti kalian gak harus menghafal ketika membaca. Kalian boleh membaca teks
ya. Dan teks itu tidak boleh menutupi muka kalian, karena mimik kalian tidak akan terlihat oleh penonton, ya. Oke, jadi di samping. Oke, ingat anak-anak, ketika membaca puisi tidak harus fokus ke bacaan. Ingat, membaca sambil melihat ke penonton, mata kita membaca sambil melihat ke penonton. Jadi alangkah baiknya kalian sedikit hafal, ya. Jadi tidak terfokus kepada bacaan saja, ya. Bisa matanya membaca ke penonton seperti itu, ya. Oke, jadi ketika ada jeda, kalian bisa untuk belajar mengingat bacaan selanjutnya, teks selanjutnya itu kalian ekspresinya seperti apa, ya. Tekanannya seperti apa, perasaannya seperti apa yang akan kalian bacakan, ya. Kalian bisa melihat lagi, ya, kemudian menyampaikannya ke penonton, ya. Jadi bisa mempersiapkan, ada jeda, kalian bisa melihat teks selanjutnya itu yang kalian pelajari, bagaimana sih ekspresinya, nadanya seperti apa, perasaannya seperti apa, tadi tekanannya seperti apa. Oke, sekian dari Miss Dian. Miss Dian mengajarkan kalian langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Semoga kalian paham, mengerti, ya, dan dapat dipraktekkan. Oke, salam semangat terus, jaga protokol kesehatan terus ya anak-anak, ya. Oke, sampai jumpa.